Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang besaran vektor ya anak-anak. Oke, pembahasan pertama. Vektor itu termasuk ke dalam besaran, di mana besaran dalam fisika itu dibagi menjadi dua, yaitu ada besaran vektor dan juga ada besaran skalar. Lalu bedanya apa sih, Bu? Nah, bedanya kalau besaran vektor itu besaran yang memiliki nilai dan juga memiliki arah. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Google Maps. Misalnya nih, kalian ingin pergi ke sebuah tempat atau ke suatu tempat, tapi kalian tidak mengetahui arahnya, lalu kalian buka Google Maps. Nah, di sana nanti kalian akan diberikan petunjuk. Misalnya dari sekolah ke Grage Mall. Nah, nanti di situ tertulis angka 30 km begitu ya. Itu kan angka 30 km itu menandakan adanya nilai, adanya angka. Nah, lalu biasanya kalau Google Maps itu memberikan arah lurus atau belok ke kanan atau belok ke kiri. Nah, ketika ada arah, ketika ada nilai, maka itu termasuk besaran vektor. Lalu besaran skalar itu apa sih, Bu? Besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja, memiliki nilai dan satuan saja. Contohnya ketika kalian ingin menimbang massa tubuh kalian. Nah, di timbangan apakah ada arahnya? Tidak ada kan ya? Hanya tertera 50 kg atau 60 kg. Nah, ketika tidak ada arahnya, hanya ada nilai dan satuan saja, maka besaran tersebut termasuk besaran skalar. Paham ya anak-anak ya, besaran vektor dan skalar. Intinya kalau besaran vektor itu kata kuncinya ada nilai, ada arah. Kalau besaran skalar itu hanya ada nilainya saja. Diingat-ingat ya. Nah, di sini vektor itu digambarkan seperti anak panah, anak-anak. Paham kan ya, anak panah itu seperti apa gambarnya? Nah, seperti ini. Nah, misalnya di sini ada vektor A. Nah, penulisan vektor itu di atasnya harus ada tanda panah. Ketika ada huruf A, di atasnya ada arah panah, maka ini disebut vektor A. Kalau ada B, di atasnya ada arah panah, berarti namanya vektor B. Oke, begitu ya. Lanjut lagi. Lanjut lagi, di sini ada beberapa metode penggambaran vektor ya anak-anak ya. Ada 3 metode. Metode yang pertama itu ada yang namanya metode segitiga. Oke, metode segitiga yang namanya segitiga berarti nanti hasil akhirnya itu berupa gambar segitiga. Diingat lagi ketika di kelas bahwa kunci dari metode segitiga adalah ujung bertemu pangkal ya anak-anak ya. Nah, tadi kan katanya vektor itu digambarkan dengan arah panah. Nah, yang bagian bawah ini namanya apa? Namanya pangkal. Kalau yang bagian ujung ini namanya ujung. Diingat-ingat ya. Nah, nanti untuk metode segitiga itu akan mempertemukan antara pangkal dan ujungnya. Oke, misal contoh di sini ada 2 vektor, di mana vektor A-nya itu ke arah utara. Oke, vektor B-nya misal ke arah tenggara. Begini ya anak-anak ya. Di sini ada 2 buah vektor A ke arah utara, vektor B ke arah tenggara. Di sini kita akan menggambar resultan vektornya. Bagaimana gambar resultan vektor A plus B? Gitu ya. Ini sudah ada gambarnya, tapi coba kita gambar ulang. Berarti kita gambar terlebih dahulu, misalkan resultan vektor A ditambah B. Kita gambar terlebih dahulu, A-nya ke arah utara ya anak-anak ya. A-nya ke arah utara, lalu B-nya ke arah mana? Oh, ke arah tenggara. Kira-kira nyambunginnya dari atas atau dari bawah? Ya, dari atas ya. Nah, ke arah tenggara. Ini B. Bu, kenapa dari atas? Ingat, karena kunci dari segitiga adalah ujung bertemu pangkal, jadi harus disambungkannya dari atas. Setelah itu
Silahkan kalian tarik resultannya dari pangkal pertama ke ujung yang terakhir. Inilah dia resultan vektor A plus B. Begitu ya. Lalu misalkan Bu, bagaimana kalau resultan vektor A minus B? Oke, kita coba gambar ya anak-anak ya. A-nya masih positif ya. Berarti ketika masih positif, maka A-nya itu masih ke arah utara. Ini adalah vektor A. B-nya Bu, B-nya ke arah mana berarti? Tadi kan ke arah tenggara, berarti tinggal kebalikannya. Berarti ke arah mana? Barat, daya, atau timur laut nih. Oke, berarti kan ke arah sini ya. Nah, nabrak ya, nggak apa-apa. Tinggal ditarik garis aja begini gitu. Pokoknya nanti ketika negatif itu tinggal kebalikannya. Misalkan yang tadinya ke arah utara berarti tinggal ke arah selatan kalau negatif. Kalau misalkan positifnya itu ke arah barat berarti negatifnya ke arah timur. Begitu ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut ke metode selanjutnya. Oke, metode yang kedua yaitu ada metode jajar genjang. Kalau tadi metode segitiga ya. Ketika metode segitiga maka gambarnya seperti segitiga. Kalau metode jajar genjang maka hasil akhirnya yaitu jajar genjang. Contohnya di sini nih anak-anak. Di sini ada dua buah vektor A dan juga vektor B, di mana vektor A itu ke arah utara dan vektor B itu ke arah timur anak-anak. Nah, coba gambarkan resultan vektor A ditambah B. Ingat lagi bahwa kunci metode jajar genjang adalah pangkal bertemu dengan pangkal. Oke, kita gambarkan terlebih dahulu. A-nya ke arah utara ya anak-anak ya. Oke, B-nya ke arah timur. Menyambungkannya dari atas atau dari bawah? Ya, dari bawah ya. Kenapa dari bawah Bu? Karena ingat, kunci dari metode jajar genjang adalah pangkal bertemu pangkal. Lalu resultannya bagaimana Bu? Resultannya tinggal tarik dari tengah ke sini. Nah, ini adalah resultan vektor. Bu, kok bisa membentuk jajar genjang bagaimana? Agar terlihat jajar genjangnya kita tarik garis titik-titik ya. Nah, begini. Ini nanti membentuk jajar genjang. Jajar genjangnya agak jelek ya, Ibu hapus lagi agar terlihat. Nah, seperti ini metode jajar genjang. Kalau kebalikannya gimana? Seperti metode segitiga. Kalau tadinya utara ya tinggal ke selatan gitu ya, tinggal kebalikannya. Contohnya misal ini, Bu, bagaimana kalau resultan vektornya adalah A minus B gitu ya. Berarti kan A-nya ke arah utara, tetap ke arah utara. Minus B-nya ke arah mana? Tadi itu kan B positifnya ke arah timur. Berarti minusnya ke arah mana? Ke arah barat. Oke, nyambungkannya dari bawah tetap karena pangkal bertemu pangkal. Ini adalah vektor B. Lalu tinggal bikin titik-titik dulu juga boleh biar kalian lebih rapih ya. Nah, tinggal tarik garis resultan vektornya begitu. Oke, itu adalah metode jajar genjang. Untuk yang bawah ini rumusnya nanti ya di perhitungan vektor saja biar sekalian menghitung. Oke, lanjut di metode poligon. Nah, metode poligon ini sebenarnya sama dengan metode segitiga anak-anak ya. Karena apa? Karena kuncinya adalah apa? Ujung bertemu pangkal. Bedanya apa Bu? Bedanya kalau metode poligon itu lebih dari dua vektor. Contohnya seperti apa? Misalkan di sini ada vektor A ke arah utara, lalu vektor B ke arah timur, lalu vektor C-nya ke sini, samping. Nah, lalu diminta untuk menggambarkan vektor resultan vektor A plus B plus C. Begitu ya. Tinggal kita gambarkan. Ini semuanya positif ya, berarti tidak ada yang kebalikan arahnya. Kita gambar terlebih dahulu vektor A. Vektor A-nya ke arah utara, lalu vektor B-nya ke arah timur. Nah, menyambungkannya ingat, karena
metode poligon ini ujung bertemu pangkal, maka harus dari atas menyambungkannya. Lalu vektor C nya ke arah sini. Nah, ini vektor C, ini vektor B. Tinggal sambungkan aja dari pangkal pertama ke ujung yang terakhir nih anak-anak. Nah, Bu kok nabrak? Gak apa-apa. Ketika metode poligon itu diperbolehkan untuk menabrak garis yang lain, karena nanti garisnya itu sangat banyak, bukan hanya 3, bahkan bisa 4, bisa 5 begitu ya. Yang penting lebih dari 2. Itu adalah metode poligon. Bu, kalau misalkan resultan vektornya itu adalah A minus B minus plus C begitu ya. Kita coba, A nya berarti masih tetap positif ya, ke arah utara. B nya ke arah mana berarti? Tadi kan ke timur nih positif, berarti minus B ke arah barat, berarti begini. Ini adalah minus B. Lalu vektor C nya ke arah mana nih? Berarti tetap ke samping atas ya. Kita hapus dulu ininya biar tidak bertabrakan. Nah, begini. Ini adalah vektor C. Tinggal ditarik saja begini. Nah, ini adalah resultan vektor poligonnya. Oke, begitu ya. Nah, nanti anak-anak di soal UAS itu kalian bukan diminta untuk menggambarkan, tapi nanti kalian disajikan sebuah gambar, nanti kalian menebak resultan vektornya seperti apa begitu ya. Contohnya seperti ini. Misal di sini ada sebuah gambar. Ini ada vektor A, ini ada vektor B, ini ada vektor C. Nah, dari gambar ini atau dari gambar yang telah Ibu buat, bagaimana resultan vektornya? Apakah A itu A plus B plus C sama dengan 0, ataukah opsi B yaitu A plus C sama dengan B, atau misalkan opsi C A plus B sama dengan C, begitu ya. Kita lihat lagi. Kita kunci pertamanya adalah lihat ujung bertemu ujungnya di mana. Di sini kan, ujung bertemu ujungnya di sini. Nah, berarti yang menjadi hasil itu adalah yang C. Ini kan mengalir dari A lanjut ke B. Nah, berarti C ini jadi hasil. Jadi vektornya itu adalah A plus B sama dengan C. Oke, contoh lain. Ibu hapus terlebih dahulu ya. Misalnya ibu gambar lagi nih, gambar vektornya misal di agak besar ya. Nah, salah satu contoh yang lainnya itu seperti ini. Di sini ada sebuah gambar ya anak-anak ya. Nah, coba kalian tebak kira-kira gambar ini vektornya seperti apa gitu ya. Kita langkah pertama lihat terlebih dahulu ujung bertemu ujungnya kan di sini. Nah, berarti hasilnya itu antara B atau C. Kita lihat lagi alur dari arah panahnya. Alur dari arah panahnya akan seperti ini, dari A ke C, lalu B nya udah langsung ujung bertemu ujung. Nah, berarti nanti hasilnya itu adalah yang B. Berarti nanti di sini A plus C sama dengan B. Begitu ya kurang lebihnya anak-anak untuk penggambaran vektor. Kita akan bertemu kembali di menghitung 1 vektor, menghitung 2 vektor, dan perkalian vektor. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.